Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Barokah, NRP 92 dari kelas TO 5D. Di sini saya akan menjelaskan codingan soal studi kasus 1 dan studi kasus 2. Dan yang pertama ini ada soal studi kasus pertama, yaitu ada clear CLC close, digunakan untuk membersihkan workspace, command window. Dan yang kedua ada W, itu untuk mengontrol sejauh mana kecepatan sebelumnya. Dan untuk C1 C2 untuk akselerasi kecepatan partikel. Untuk R1 dan R2 digunakan untuk memodifikasi kecepatan dalam persamaan PSO. Terus ada lagi JM populasi, itu untuk jumlah partikel dalam populasi. Dan jumlah var untuk keputusan variabel yang dioptimalkan. Terus ada iterasi maksimum untuk jumlah iterasi maksimum yang dilakukan dalam algoritma PSO. Nah, untuk selanjutnya ada X random. Nah, X random itu digunakan untuk mengecek setiap variabel keputusan. Nah, F random itu untuk menghasilkan kecepatan acak partikel dengan rentang 0 sampai 50. Terus ada pbase, menyimpan posisi terbaik yang ditemukan setiap partikel. Dan untuk data pbase fitness itu untuk menyimpan nilai fitness terbaik untuk setiap partikel. Dan ada integer, itu untuk integer ke 0 atau inisialisasi iterasi ke 0. Terus ada data gbase untuk menyimpan data global base dan setiap iterasi grafik konfigurasi. Nah, untuk selanjutnya ada loop PSO. Nah, untuk loop PSO sendiri ada fprint. Nah, fprint itu untuk memulai optimasi kasus, yaitu menampilkan pesan bahwa optimasi sudah dimulai. Dan untuk while iter, yaitu untuk akan berjalan hingga jumlah iterasi maksimum tercapai. Terus ada for i untuk menghitung fitness setiap partikel. Terus ada P1, P2 dan P3 ini adalah nilai variabel keputusan untuk partikel ke I. Terus ada itu P4, yaitu untuk menghitung nilai P4 berdasarkan P1, P2 dan P3. Nah, terus ada ini FXY untuk menghitung total biaya dari semua variabel dan penalti. Terus ada data fxy1 sama dengan fxy itu untuk menghitung untuk menyimpan nilai fitness biaya partikel ke I. Terus ada A, B dan min data fxy. Nah, itu untuk mencari nilai biaya minimum atau biaya terbaik dan indeks partikel yang menghasilkan biaya tersebut. Terus ada gbase X, B itu untuk menyimpan biaya terbaik pada iterasi ke iterasi. Nah, untuk selanjutnya ada for J. For J info populasi if data fxy, data pbase fitness J sampai ke N itu untuk mengecek apakah fitness partikel lebih baik daripada personal base atau pbase. Nah, terus selanjutnya ada update, yaitu hasil akhir dari figur 1, yaitu P underscore P3 P1 sampai ke fprint F itu untuk menghitung nilai P yang optimal. Terus fprint F digunakan menampilkan hasil optimasi pada command window. Nah, untuk yang terakhir itu ya hasil akhirnya itu figur 2 sampai grill on itu membuat grafik yang menunjukkan konfigurasi biaya total selama iterasi untuk memvisualisasikan bagaimana algoritma PSO bekerja dalam menentukan suatu optimal. Nah, di sini saya akan mencoba untuk merunning. Ini adalah hasil running dari studi kasus pertama.
grafiknya seperti ini. Dan untuk total biaya yang dikeluarkan atau hasil kasus 1 yaitu 10.467,85. Nah, ini untuk ke studi kasus kedua. Nah, untuk codingan pertamanya itu ada CR clear, CLC, close all, yaitu untuk membersihkan workspace, command window. Terus ada W, ada C1, manipulasi seperti yang pertama awal dijelaskan tadi. Terus lalu ada Pmin dan Pmax. Pmin dan Pmax itu untuk mengetahui batas minimum setiap variabel keputusan P1, P2, dan P3. Dan untuk Pmax yaitu 600, 400, 200, Pmin 150, 50, dan 50. Nah, untuk X0 implosi 4K 1 jumlah var itu untuk iterasi setiap variabel. Lalu ada SK, Pmin K, plus Pmax itu untuk menghasilkan posisi partikel setiap rentang antara Pmin dan Pmax. Lalu ada F random jumlah var yaitu untuk mengetahui data GBAS atau iterasi maksimum. Lalu ada F random jumlah var itu menghasilkan untuk menghasilkan kecepatan acak untuk setiap partikel. Lalu ada data GBAS dan PBAS itu menyimpan nilai fitness terbaik setiap partikel di inisiasi nilai yang sangat besar. Terus internal itu untuk interaksi ke 0. Terus selanjutnya ada while iter atau interaksi maksimum. Nah, itu memulai dengan batas n yaitu iter minimum sampai iter maksimum, yaitu mulai interaksi pertama. Terus ada F memulai optimasi kasus 2 dengan batas menampilkan bahwa optimasi dimulai. Terus ada lagi for I. Nah, untuk for I itu informasi jumlah populasi untuk mengevaluasi setiap partikel dalam populasi. Dan ada P1, P4, P1 sendiri itu untuk menghitung jumlah P1, P2, dan P3. Lalu ada P4 itu untuk menghitung setiap keputusan variabel menggunakan rumus biaya yang telah ditentukan. Lalu ada ini, nah N itu N A, B, min data Y sampai N ini untuk memeriksa apakah biaya dari partikel lebih baik daripada personal PBAS. Lalu selanjutnya ada P-op ya ini. Nah, ini hasil akhir. Jadi hasil akhir itu P-op gunanya adalah menampilkan hasil akhir optimasi dari command window. Lalu untuk figur sampai ke boot on itu untuk menampilkan konfigurasi bagaimana biaya total berkurang seiring berjalannya iterasi. Nah, di sini saya akan coba merunning dari codingan saya. Nah, seperti ini hasil dari grafik dan juga titiknya. Seperti ini hasilnya. Dan untuk total biaya nah ini dia
Total biayanya itu ada 8.968,87. Dari hasil codingan studi kasus 1 dan studi kasus 2 itu hasilnya tidak jauh berbeda dari hitungan manual, hanya berselisih berapa angka saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.